Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sapa dulu pun. Alhamdulillah sehat juga Bapak. Oke. Begini Pak, jadi sebelum saya melakukan wawancara, saya menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan saya melakukan wawancara terhadap Bapak. Itu merupakan salah satu tugas dari kegiatan calon guru penggerak gitu, terkait dengan pengambilan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin di sekolah, begitu. Insya Allah siap. Okay. Semampu saya. Okay. Ya. Baik Pak. Okay. Sebelumnya yang saya tanyakan, Bapak merupakan kepala sekolah dari SD Negeri 17 Muling, ya Bapak, siap. kepala sekolah saya. Dan sebelumnya pernah menjadi kepala sekolah di pernah di Kecamatan Rembang, di SD 4 Makam, di SD 4 Semampir, terusan mutasi ke Kecamatan Pengajian, di SD Negeri 1 Temanggung. Berarti ini adalah SD keempat setelah Bapak menjadi betul, kepala sekolah. dan mungkin dan insya Allah ini SD yang terakhir. Pungkasan gitu ya, karena insya Allah nanti saya per 1 Desember purna tugas. Oke, alhamdulillah, senang sekali nih Pak, sepertinya sudah mendekati masa-masa pensiun. Siap. Berarti Bapak sudah menjadi kepala sekolah itu sudah berapa tahun Pak? Saya 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun lebih mungkin. Iya, berarti 8 ini. 8 tahun. Luar biasa. Dengan 8 tahun pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah, pastinya ketika memimpin sebuah instansi pernah dihadapkan dengan dilema-dilema untuk sebuah pengambilan keputusan, begitu ya Pak? Iya, pastinya begitu. Nah, ini ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama, tapi jangan yang berat pertanyaannya. Siap Pak. Sesuai pertanyaannya sesuai dan pengalamannya Bapak menjadi kepala sekolah, begitu. Siap. Nah, selama hampir 8 tahun ini Bapak menjadi kepala sekolah, begitu nggih. Bagaimana Pak Sumaryanto ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika itu suatu kondisi di mana Bapak itu dihadapkan pada dua pilihan yang keduanya itu sama-sama benar. Itu kalau dilema etika. Kalau bujukan moral itu suatu kondisi di mana Bapak dihadapkan pada dua pilihan, yang satu benar, yang satu salah. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, Pak? Akan saya coba menjawabnya. Tapi seumpama kurang sempurna dan ya maaf ya. Bismillah, akan saya jawab. Pertanyaannya bagaimana tadi? Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana diri kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah yang berbenturan tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Berarti diidentifikasi sedemikian rupa ya Pak. Harus diperjelas dulu ini kasusnya tuh dilema etika atau bujukan moral, begitu ya Pak. Baik. Lalu bagaimana selama ini Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar gitu Pak, atau keduanya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, coba jawab.
Untuk kasus D5 etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar, membenturkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan individu atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya, dan saya akan musyawarah dengan teman-teman guru. Oke, berarti tidak hanya mutlak dari keputusan Bapak, tapi juga menggali aspirasi dari rekan-rekan guru yang ada di sekolah begitu ya Pak. Lalu apakah bisa melibatkan mungkin komite gitu? Iya, justru itu ya. Nah, tadi saya kurang lengkap menjawabnya, bisa melibatkan komite sekolah. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Pak Sumaryanto itu lakukan selama hampir 8 tahun ini menjadi kepala sekolah? Oh, baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Nah, ya, saya coba jawab. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, dan mengadakan rapat dewan guru untuk bermusyawarah tentang kasus yang dialami. Oke, berarti kalau masalahnya terkait dengan peserta didik akan dirapatkan dengan dewan guru yang tentunya lebih memahami kondisi anak-anak sekolah begitu ya Pak. Luar biasa sekali. Selanjutnya nih, hal-hal apa saja yang selama ini itu Bapak anggap efektif begitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tadi Pak? Yang kira-kira efektif begitu? Yang efektif ya. Yeah. Baik. Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika yang efektif, yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Oke, berarti disederhanakan dulu permasalahannya apa, baru nanti Bapak bisa menentukan kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusannya. Begitu. Gitu. Oke. Kalau ini mungkin di luar tema nih Pak. Pernahkah Bapak dihadapkan pada suatu permasalahan yang misalkan nih sudah dibahas dengan dewan guru, melibatkan komite, tapi belum menemukan titik terang, kemudian apakah mungkin Bapak itu akan melanjutkannya dengan bertanya kepada pimpinannya Bapak gitu? Atau rekan-rekan kepala sekolah yang lain? Iya, kita sharing, terus lagi juga minta petunjuk ke atasan saya. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan begitu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Karena kan banyak kasus-kasusnya yang pernah dialami. Kira-kira itu tantangannya apa saja Pak? Baik. Hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memberi pemahaman pada sebagian orang untuk dapat menerima dan menjalankan keputusan yang diambil menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap berlapang hati dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama. Karena pasti sebuah keputusan ada pro dan kontranya gitu ya Pak. Ada yang setuju, ada yang mungkin kurang sependapat. Tapi yang namanya sebuah keputusan harus tetap dijalankan. Konsekuensinya begitu. Luar biasa. Dan apakah nih Pak Maryanto memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikannya saat itu juga di tempat itu ketika ada masalah itu, atau memiliki sebuah jadwal yang kira-kira ini masalah ini kita selesaikan besok begitu? Nah, kira-kira bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, sebetulnya tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya bergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut. Terus diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang kondusif buat semua warga sekolah. Oke, baik. Jadi
harus segera diselesaikan juga begitu ya Pak. Iya. Tidak ada jadwal tertentu Tidak ada, berarti ya, karena tidak mungkin ada. masalah kan bisa datang kondisional Betul. begitu Iya, ya Pak iya, sewaktu-waktu. betul, betul. Oke. Tidak ada jadwal tertentu. Dan tadi Bapak menyebutkan dibuat prioritasnya. Iya, prioritasnya. Oke, berarti mungkin dalam suatu waktu bisa datang tidak hanya satu masalah, tapi mungkin bisa 2 atau 3 masalah begitu Betul. ya. Tapi Bapak akan membuat skala prioritas mana terlebih dahulu yang harus diselesaikan. Itu. Oke. Betul, betul. Oke, baik Pak. Lalu adakah nih seseorang begitu Pak, atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini itu mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Mungkin ya support sistemnya membantu begitu. Oke, baik. Kita komunikasikan yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Oke, berarti semua ini harus diajak untuk Betul. bekerja sama Iya, gitu ya Pak. iya, betul. Jadi tidak seperti tadi yang Bapak di awal katakan, keputusannya itu bukan hanya murni dari Bapak, tetapi juga melibatkan guru Iya. lain, komite, gitu ya. Iya, jadi kita komunikasikanlah dengan teman-teman guru maupun komite sekolah. Iya. Nah terakhir nih Pak, Iya, sebelum penutupan, dari semua hal tadi yang sudah kita perbincangkan begitu, kira-kira itu pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri nih dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Oke, baik. Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian-pengujian, lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan yang bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Oke, baik. Berarti bisa saya rangkum bahwa Bapak itu mengatakan untuk membuat sebuah keputusan yang bisa dikatakan bijak itu tidak serta-merta hanya pemikiran dari kepala sekolah, tapi juga harus dari masukan dari beberapa guru, komite begitu ya, dan juga harus mengidentifikasi benar-benar permasalahan tersebut sehingga bisa dihasilkan sebuah keputusan yang adil dan bijaksana, terutama untuk peserta didik begitu ya Pak. Nah, luar biasa sekali. Ternyata pengalaman itu tidak membohongi hasil gitu. Dengan pengalamannya Bapak yang hampir 8 tahun ini, keputusan-keputusan yang Bapak ambil itu sudah luar biasa sekali. Amin, amin, amin. Terima kasih nih Pak atas kesempatannya, sudah memberikan saya waktu, sudah memberikan saya ilmu. Mohon maaf kalau saya mungkin mengganggu waktu Bapak. Enggak. Semoga jenengan sehat selalu. Amin. Dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Bapak juga mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya Allah. Amin. Baik, saya mungkin cukupkan sampai di sini ya Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fardi, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Iya, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Sekalipun juga mudah-mudahan lebih bagus. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai wawancara, begini Bapak, maksud kedatangan saya adalah untuk mewawancarai Bapak terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan dari seorang pemimpin. Bapak saat ini adalah kepala sekolah dari SD Negeri 1 Kramat yang merupakan sekolah penggerak, ya Pak? Salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Cirebon. Oke, luar biasa sekali. Dan juga seorang PLT begitu Pak di SD Negeri 3 Tanjung Mulia. Oke, berarti saat ini ada 2 kepemimpinan ya Pak, maksudnya di SD 1 Kramat dan juga luar biasa sekali, pasti sibuk sekali ya Pak membagi waktu antara 2 sekolah tersebut. Iya, mudah-mudahan kita selalu hidup sehat. Amin. Yang penting hidup sehat. Betul. Dan insya Allah bisa. Baik, Bapak ini kalau boleh saya tahu sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah Pak? Sejak tahun 2017 sampai sekarang.
7 tahun berarti Pak. Oke. Sudah per Mei sudah 7 lebih bahkan deh Pak. Ini 7 tahun lebih itu menurut saya sudah apa ya, pengalaman yang cukup lama sebagai seorang pemimpin, apalagi sepertinya kalau tidak salah Bapak itu menjadi kepala sekolah untuk 2 wilayah sekolah itu sudah 2 kali ini. Iya, dulu waktu di tahun 19 sampai 21 juga untuk antara SD2 Pemuli dan SD3 Pemuli. Oke, 27 Juli dan 3 Juli dan ini mendobel kembali. Dengan 3 Juli. Ya berarti kepercayaan pemimpin terhadap Bapak luar biasa tinggi sekali. Ya, mudah-mudahan saya bisa mengemban amanah itu, mudah-mudahan. Baik Pak. Nah, Ya itu berkat kerjasama Bapak Guru dan Agung juga atas kepercayaan. iya, tapi kalau tanpa ada seorang pemimpin yang kompeten tidak mungkin bisa terlaksana Pak. Itu yang kerjasama. Enggak. Kerjasama. Nah baik, terkait dengan kepemimpinan Bapak sebagai kepala sekolah, apalagi sudah ada pengalaman sampai 7 tahun lebih begitu ya Pak. Iya. Tentunya selama 7 tahun ini kan pasti pernah mengalami suatu keadaan di mana Bapak itu ketika mengambil sebuah keputusan dihadapkan pada sebuah dilema begitu ya Pak. Nah, selama ini bagaimana Pak Kardi ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dengan kasus-kasus rujukan moral gitu Pak? Menurut saya yang masih istilahnya awam terhadap kasus-kasus seperti itu, secara umum saya untuk mengidentifikasi itu ya kita mengamati dulu. Oke. Mengamati apa yang terjadi, kejadian apa, kasus apa, kemudian kita teliti dan catat apa yang terjadi di situ menurut amatan yang kami catat, kemudian kita konfirmasikan dengan teman-teman guru untuk didiskusikan, dimusyawarahkan apakah ini termasuk permasalahan yang termasuk perlu diselesaikan. Itu menurut kami. Nah setelah itu ya baru kita menentukan apakah ini suatu kepastian harus diputuskan. Baik, berarti langkah-langkahnya itu ternyata cukup panjang begitu ya Pak? Mengamati dulu. Diamati dulu. Terus setelah mengamati kita musyawarahkan dengan rekan-rekan guru dan karyawan. Kalau bisa dengan komite juga ikut sertakan termasuk komisi orang tua. Berarti tidak melulu keputusan dari Bapak saja satu pihak, tapi Iya. melibatkan banyak orang begitu ya Pak, mengikut sertakan pihak guru dan juga komite begitu ya. Karena apa? Untuk menentukan suatu keputusan itu ada aturan, mengacu pada berdasarkan aturan. Tidak sepihak ya. Oke, baik. Pak, ternyata pengalaman tidak bisa membohongi begitu ya. Iya. Karena sudah lama jadi bijak sekali menurut saya ini. Ya, langkah-langkahnya banyak begitu ya Pak. Sementara itu menurut saya pribadi. Wah, luar biasa. Iya. Lalu selama ini bagaimana Pak Kardi ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana biasanya ada 2 kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Kadang kan kita dilema nih Pak, wah ini A sepertinya benar, yang B benar. Nah ini bagaimana langkah-langkahnya Pak Kardi? Sesuai tadi kami sudah sampaikan bahwa sesuatu masalah itu kita kembalikan pada aturan. Ya, aturan itu tidak monoton harus pribadi. Maka kita rembuk dulu dengan teman-teman semuanya. Ya, permasalahan ini harus dibahas bagaimana penyelesaiannya. Kita mengadakan musyawarah terbuka. Musyawarah terbuka lebih luas lagi, di samping dengan guru komite juga wali murid kita panggil, termasuk perwakilan daripada siswa juga demikian saya ikutkan untuk musyawarah. Nah, karena apa? Untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar harus dipahami oleh semua pihak. Berarti semua warga gitu ya Pak, Iya. semua warga sekolah dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Karena harus ada alasan timbal balik dari musyawarah musyawarah. Masuk mungkin mempertimbangkan antara baik buruknya pengambilan sisi A atau sisi B begitu ya Pak.
itulah fungsinya musyawarah. Jadi mungkin menurut saya baik, dari wali murid atau dari guru kurang. Atau mungkin jadi ada tambahan ide begitu ya Pak, karena ada masukan. Betul. Baik, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Pak Kardi itu lakukan? Tadi mungkin ada tambahan lagi selain mengajak seluruh warga untuk bermusyawarah, mungkin ada langkah lain gitu? Nah, apabila kejadian itu spontan, secara tiba-tiba waktu ada di sekolah atau bagaimana, kami sebagai yang itu akan mengajak teman, rekan guru atau siapa yang di sini yang sedang tidak mengajar untuk meninjau kepada terhadap kejadian itu, apakah benar-benar terjadi atau tidak. Malah informasi itu salah. Jadi kita merealisasikan bahwa di situ benar-benar terjadi apa tidak. Kalau memang terjadi kita konfirmasikan, lalu kita catat apa yang terjadi di sana, kemudian kita musyawarahkan kembali dengan teman-teman untuk menyelesaikan masalah itu. Dan kalau bisa masalah itu diselesaikan di situ, langsung di situ. Dan apabila membutuhkan suatu jawaban atau penyelesaian atau solusi yang kurang bagus atau penyelesaian masih lama, kita tunda untuk berikutnya untuk menunggu data-data yang lebih akurat. Berarti benar-benar dikumpulkan dulu semua bukti-buktinya begitu ya Pak, jangan langsung asal diputuskan tanpa melihat fakta-fakta yang ada begitu ya. Baik, tapi mungkinkah Pak ketika dalam langkah-langkah itu, misalkan nih Bapak sudah melibatkan seluruh warga, tapi ternyata masih ada dilema harus memutuskan yang mana, mungkinkah Bapak itu semacam meminta pendapat atau saran dari atasannya Bapak atau dengan rekan kepala sekolah lain gitu Pak? Betul sekali, karena aturan memang harus dilaksanakan dengan baik sesuatu itu, maka sesuatu permasalahan tidak bisa diselesaikan bersama. Maka dari itu, di samping kita musyawarah dengan grup tim kita di sekolah juga tidak lepas ke atasan kita. Atasan kita juga harus diberikan masukan, pertimbangan bagaimana sebaiknya kita harus. Luar biasa melibatkan semua lini begitu Nah, kira-kira nih hal-hal apa saja yang selama ini tuh Pak Kardi anggap lebih efektif begitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tadi, yang kira-kira kalau A benar tapi B juga ada benarnya begitu, yang dianggap lebih efektif begitu Pak? Tentu saja kita harus bisa menyelesaikan konflik seperti itu. Saya ambil contohnya saja. Di sini di sekolah ada kantin di depan, kantin sekolah. Sementara pedagang dari luar juga ingin ikut berjualan. Betul, yang di depan gerbang gitu ya Pak. Nah, sementara aturan kan saya buat. Di situ dilarang berjualan di depan gerbang. Sementara pedagang tetap ingin berjualan. Lalu sikap saya, ini tulisan monggo dijalankan supaya panjenengan itu aman. Nah, kemudian mengapa saya memberikan tulisan seperti itu? Karena nanti ini untuk jam masuk. Nah, kalau memang nanti ini tidak digunakan, monggo lah, silakan digunakan. Kemudian saya mengarahkan kepada anak-anak itu jajan yang sehat. Sementara kita sudah punya kantin, monggo kita inilah di kantin kita yang sekolah. Tapi anak-anak kan lain, saudaranya. Kita tidak bisa memaksakan anak-anak. Sementara penjual di sana juga banyak. Jadi monggo lah, anak-anak saya tidak mengharuskan sana, tidak mengharuskan sana. Monggo selera panjenengan, selera anak-anak, yang penting sehat. Kemudian dari pihak penjual kan sama-sama mencari nafkah. Jadi itu etika yang saling pentingnya di situ. Sementara saya membuat aturan jangan di sini, tapi mereka itu butuh untuk memenuhi kebutuhan, jadi monggo lah. Kita yang penting saling pengertian, gitu. Saling pengertian, kita saling menjaga ketertiban. Yang penting saya sudah memberikan aturan. Kalau memang ada yang mau lewat ya panjenengan minggir dulu.
berarti Pak Karti itu kalau saya rangkum itu seperti mencari win-win solution begitu ya Pak. Ya, Pak ya. Karti tetap menjalankan peraturan ya, tapi juga memberikan menghargai nggih. kepada mereka itu untuk mencari nafkah, karena mereka itu memang mencari nafkah seperti itu, berdagang. Betul. Saya tetap memberikan toleransi. Tapi yang penting mereka mematuhi peraturan. Iya. Selagi ada tamu ya jangan di situ. Kalau memang tidak, yang penting tidak mengganggu perjalanan. Oke, betul. Yang penting tidak mengganggu juga aktivitas pembelajaran di sekolah begitu ya Pak. Itu menurut kami. Kalau saya juga itu sudah termasuk keputusan yang baik dan bijak ya Pak, karena biar sama-sama dapat sisi positifnya begitu ya. Jadi tidak saling merugikan sekolah maupun mereka yang sebagai pedagang. Kita saling toleransi. Nah, tentunya nih tadi dalam hal-hal yang tadi Bapak sampaikan begitu kan pasti ada tantangannya tersendiri begitu ya Pak. Nah, kira-kira hal-hal apa saja nih selama ini yang merupakan tantangannya Pak Karti dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika tadi, termasuk mungkin yang tadi terkait dengan kantin, dengan pedagang di luar. Nah, kira-kira itu tantangannya itu pasti kan ada begitu ya Pak. Ya. Nah, apa saja itu kira-kira Pak tantangannya? Untuk tantangan kami melihat dari berbagai kasus yang ada, yaitu konflik kepentingan. Yaitu antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang banyak atau kelompok. Yang kedua, kurangnya informasi yang aktual. Jadi kami dari pihak sekolah tetap harus menyelesaikan sesuatu sesuai dengan fakta atau informasi yang ada. Tidak asal menerima informasi yang belum nyata. Gitu ya. Yang pertama tadi apa? Konflik kepentingan, kemudian yang kedua adalah kurangnya informasi yang aktual. Jadi saya tetap menghendaki harus aktual informasi. Tapi termasuk pernahkah ada protes dari misalkan wali murid terkait dengan yang tadi misalkan pedagang dari luar atau bagaimana begitu Pak? Pernah. Pernah ada dari pihak kantin yang warga wali murid katanya itu pihak kantinnya wali murid. Berarti memberdayakan gitu ya Pak. Malah yang membuat seket-seketnya juga wali murid. Bukan sekolah hanya menyediakan tempat seket-seketnya oleh wali murid. Nah, pernah mengatakan kalau bisa itu pedagang luar jangan masuk ke wilayah sekolah. Kemudian kami bersikap bermusyawarah dengan komite dan guru. Memang ya saya terima, kami terima. Karena apa? Ternyata memang tempatnya juga banyak. Jadi saya memberikan solusi untuk para pedagang tetap boleh berdagang tapi di luar area sekolah, yaitu di pinggir jalan. Karena untuk masuk tempatnya juga tidak mungkin. Jadi di sana cukup untuk yang lainnya. Sudah ada 3 di belakang. Sedangkan tempatnya sempit. Kalau di sana udah kan motor-motor, kan. Iya, tadi juga sudah mulai banyak begitu ya Pak. Jadi kan monggo silahkan dibuat saja. Saya mohon maaf karena di belakang tempatnya alasannya begitu tempatnya. Berarti cukup banyak tantangannya begitu ya Pak. Memang ada dari protes wali murid katanya jangan di luar, jangan semua. Tapi saya kan sebagai manusia yang sudah pernah mengalami kehidupan dan penghidupan untuk anaknya, mencari nafkah untuk anak kan, kita toleransi saja. Itu juga sama-sama mencari nafkah begitu ya Pak. Luar biasa sekali. Lalu nih, apakah Pak Kardi itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Pak Kardi itu langsung menyelesaikan di tempat begitu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Pak Kardi jalankan? Kalau menurut pengalaman yang sudah saya alami, memang secara tertulis saya tidak terjadi. Karena apa? Yang saya alami kasus-kasus itu hanya sementara dan langsung bisa diselesaikan di tempat itu. Karena waktu itu bisa langsung ditemukan permasalahannya dan solusinya juga langsung diselesaikan di situ. Jadi saya dan teman-teman
bisa mengerjakan sebetulnya langsung Oke. atas bantuan komite juga. Karena nilainya komite juga rumahnya dekat, dekat wilayah sekolah begitu ya Pak. jadi langsung bisa menyelesaikan di tempat itu. Jadi Baik. sementara ya belum ada jadwal yang sangat tertulis ya. Oke. Hanya sesuai dengan kepentingan yang yang penting itu langsung diselesaikan ya langsung diselesaikan di tempat itu, tidak sampai menunggu apa. Oke, baik. Berarti seketika begitu ya Pak, langsung tidak ada masalah ya langsung diselesaikan ya. Dengan tadi tetap melibatkan pihak lain termasuk guru, karyawan, komite sekolah kebetulan dekatnya namanya dekat. Termasuk berarti termasuk apa ya? Fasilitas yang ada di sekolah ini yaitu nggih Pak. Keunggulannya salah satu karena dekat dengan pihak komite gitu nggih. Jadi bisa suatu waktu Pak Karti ajak untuk permasalahan bisa musyawarah dan mencari solusinya. Tapi pernahkah Pak, misalkan dalam suatu waktu begitu, ada beberapa permasalahan yang tiba-tiba muncul permasalahan A, permasalahan B begitu, misalkan nih muncul permasalahan yang berbarengan begitu, bagaimana Pak Karti itu menyikapinya? Ya, untuk menyikapi permasalahan yang berbarengan, kita mencari skala prioritas. Jadi skala prioritas yang terlalu parah atau urgen yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu dulu. Kemudian setelah yang parah atau urgen itu sudah selesai baru yang kedua. Jadi kita mengambil skala prioritas untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya tidak lepas juga dengan musyawarah dengan pihak yang lain termasuk guru, wali murid dan komite itu. Tidak memutuskan sendiri. Berarti tetap harus dicari skala prioritasnya mana yang lebih urgent gitu ya Pak. Lebih didahulukan diselesaikan. Lah, saya malah jadi penasaran nih. Kira-kira tuh kriteria menurutnya Pak Karti yang ini nih yang harus diprioritaskan dulu itu tuh kriterianya yang seperti apa Pak? Ya, misalnya seperti ada anak yang istilah sekarang bullying apa ya? Bullying, perundungan begitu ya. Jadi anak itu hanya madoni nama orang tuanya. Banyak itu kan seperti itu ya Pak. Nah, sementara yang dipadoni itu tidak terima wajib ke orang tuanya. Orang tuanya datang ke sini. Dan yang kedua misalnya pedagang tadi, kan itu tidak terlalu urgen. Yang urgen itu yang orang tua datang, ya itu yang diselesaikan lebih dulu. Itu menurut kami yang karena pernah terjadi juga. Pernah terjadi baik di kasus sini itu maupun di sini ini juga demikian. Saya tetap menyelesaikan yang itu yang urgen, yang mengenai anak didik kita. Langsung melihat kedalaman kasusnya terlebih dahulu gitu ya Pak. Kasusnya yang lebih harus diselesaikan yang bersangkutan dengan peserta itu. Luar biasa sekali. Lalu adakah nih Pak seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Pak Karti dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dia tidak lepas dari orang lain. Faktor-faktornya jelas faktor dari PTK. PTK itu ada yang guru, ada yang karyawan, dan ada wali murid, juga atasan kita. Itu faktornya. Atasan kita juga berperan sekali untuk mendukung menyelesaikan solusi. Itu faktor-faktor yang apa tadi? Orang yang bisa membantu. Iya, tim solid atau tim kami lah. Sudah dari sekolah ditambah dengan atasan kita. Berarti tidak hanya intern pihak guru dan kepala sekolah saja. Iya, tapi dari luar juga malah melibatkan tokoh masyarakat juga bisa. Bisa termasuk kepala desa apabila memang itu sampai kasusnya ke desa melibatkan permasalahan di desa. Berarti cukup luas berarti nggak Pak jaringannya begitu nggak? Berarti berarti erat kaitannya berarti hubungan terjalin baik hubungan antara pihak sekolah dengan pihak desa juga dengan masyarakat juga. Sudah ada MOU. Sudah ada MOU-nya. MOU baik untuk kerjasama kemajuan SD, keamanan dan fasilitas untuk SD juga saya sudah MOU dengan pihak desa dan pihak kesehatan juga. Yaitu tidak lepas juga pihak kesehatan. Di sini ada PKD. Jadi kalau di sini ada permasalahan yang kesehatan, misalnya suatu anak yang sakit mendadak apabila kan
kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Nah, butuh tenaga ahli begitu ya Pak. Malah ada lagi tim meditasi yang pijat itu juga ada. Oh ada di yang sini. misalnya kesleo. Oke, anak bisa langsung dibawa ke sana gitu. Iya. Jadi cukup luas sekali malah kalau dibilang. Untuk menyelesaikan agar pemasangan itu lancar. Oke. Jadi tidak hanya fokus. Baik. Berarti kerjasama dengan pihak lain itu benar-benar sangat dibutuhkan ya Pak. Itu suatu perwujudan dari suatu kelancaran tujuan kita. Nah, dari semua hal nih Pak yang tadi telah Bapak sampaikan begitu nggih. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa Pak Kardi itu petik dari pengalaman Pak Kardi dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika gitu. Dari pembelajaran kami penyelesaian masalah. Nggih. Ya, itu yang pelajaran yang saya ambil adalah pentingnya suatu komunikasi. Oke. Komunikasi harus selalu dilaksanakan karena untuk menggali dan menyelesaikan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, menghargai orang lain. Pendapat orang lain harus dihargai. Karena apa? Penghargaan yang dari satu dengan yang lain itu berbeda, maka kita harus saling menghargai. Nanti kita temukan mana yang terbaik. Nah, dari berbagai pengalaman itu adalah pengalaman yang terbaik bagi saya. Katanya ada pepatah mengatakan guru adalah pengalaman terbaik. Pengalaman terbaik adalah guru. Nah, itu yang saya ambil dari hikmah. Oke. Berarti ada dua tadi ya kalau yang Pak Kardi sampaikan. Yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain, dan yang kedua pentingnya komunikasi. Betul, pentingnya komunikasi. Tidak hanya dengan pihak sekolah saja, tapi juga dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan kepentingan sekolah begitu ya Pak. Termasuk dengan atasan, dengan lingkungan masyarakat, desa, tenaga kesehatan dan semuanya. Dan itu Pak Kardi bisa merangkul semuanya. Ya, insya Allah. Dalam dua lokasi sekolah yang berbeda, otomatis dengan kondisi geografis sekolah yang berbeda, kondisi lingkungan sosial budaya masyarakat yang berbeda begitu. Nah, ini saya satu lagi nih Pak yang saya penasaran begitu. Ini kan Pak Kardi ada dua lokasi sekolah yang berbeda begitu nih. Apakah cara-cara Pak Kardi yang tadi sebutkan itu bisa diterapkan di dua sekolah tersebut Pak? Alhamdulillah. Kebetulan kemarin juga kasusnya sama, jadi kan saya bisa menerapkan sama. Bisa diterapkan di sana. Hanya saja yang komplit berbeda itu di sini etnis agama. Agamanya itu di sini kan Muhammadiyah. Hanya berbeda itu saja. Kalau yang di SD 3 Tumimuli NU. Hanya agama saja. Kalau permasalahan seperti ini kan sama penyelesaiannya. Untuk keguyuban juga sama. Karena punya kepentingan yang sama untuk memajukan SD. Wah, luar biasa sekali dari percakapan kita pagi hari ini begitu ya, saya bisa dapat banyak sekali ilmu-ilmu yang dari Pak Kardi yang sudah punya pengalaman banyak begitu dalam menjadi seorang pemimpin yang baik dan bijaksana. Ternyata yang namanya komunikasi dan menjalin relasi itu sangat dibutuhkan begitu ya Pak. Itu bukan karena saya, itu karena teman-teman di lokal juga dan komitenya juga, termasuk panjenengan juga ikut andil dalam membantu kami bekerja. Tapi tidak, itu semua tidak ada artinya tanpa adanya seorang pemimpin yang bisa merangkul semuanya begitu Pak. Luar biasa sekali Pak Kardi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu demikian, sehat walafiat dan bisa untuk bekerjasama. Amin. Tanpa kerjasama insya Allah tidak akan bisa. Biasa sekali. Baik, jadi terima kasih sekali ya Pak atas kesempatan yang diberikan, atas waktunya. Saya jadi banyak belajar dari Bapak. Mohon maaf kalau mungkin kedatangan saya mengganggu aktivitas Bapak gitu. Pak Suparkan juga masalah. Tidak ngajar, tapi permasalahannya saya rasa pasti banyak yang harus dikerjakan begitu nggih. Baik. Bisa lain waktu. Ini kita bisa atur waktu. Oke. Menentukan skala prioritas kalau kata Pak Kardi tadi. Semoga Pak Kardi selalu sehat, selalu dilancarkan urusannya, dilancarkan rezekinya begitu ya Pak. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.